Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Sarman adalah kakek tua yang tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di tepi desa kecil di pedalaman Kalimantan. Rumah itu dikelilingi oleh hutan lebat yang menjadi sumber kehidupannya selama bertahun-tahun. Di usianya yang hampir 70 tahun, Pak Sarman menjalani hari-harinya sendiri. Istrinya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya 2 laki dan 1 perempuan sudah merantau ke kota besar dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, harapan Pak Sarman untuk tetap dekat dengan mereka tak terwujud. Anak-anaknya jarang memberi kabar, bahkan seolah lupa akan dirinya. Setiap pagi, Pak Sarman bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sederhana. Ia memasak menggunakan kayu bakar, mengambil air dari sumur, dan menyiapkan peralatan untuk pergi ke hutan. Hutan adalah sahabat setianya. Di sana, ia mengumpulkan rotan, damar, atau apa saja yang bisa dijual di pasar desa. Meskipun hasilnya tak seberapa, itu cukup untuk makan sehari-hari. Namun, kesepian seringkali menjadi beban. Yang lebih berat daripada pekerjaannya, tetangga-tetangganya yang sebagian besar lebih muda sering mempergunjingkan Pak Sarman. Ada yang menganggapnya kuno karena tetap tinggal di desa tanpa mengikuti anak-anaknya ke kota. Beberapa bahkan mengejeknya secara terang-terangan. Buat apa anak-anak sekolah tinggi kalau bapaknya masih tinggal di rumah reot begini? Salah. Satu tetangga pernah berkata dengan nada sinis. Pak Sarman hanya tersenyum kecil setiap kali mendengar komentar seperti itu. Ia memilih untuk tidak membalas. Meskipun hatinya perih, Pak Sarman sering duduk di beranda rumahnya saat senja, memandangi jalan desa yang sepi. Dalam hati, ia merindukan suara tawa anak-anaknya saat masih kecil. Dulu, mereka berlarian di halaman depan, memanjat pohon jambu, atau membantu ibunya memasak. Tapi kenangan itu kini hanya tinggal bayangan samar. Ia hanya bisa berharap, suatu hari nanti, anak-anaknya akan ingat dan kembali di tengah kesepian. Itu, Pak Sarman menemukan penghiburan pada alam sekitarnya. Hutan selalu memberikan ketenangan. Suara burung, gemerisik daun, dan aliran sungai kecil di dekat rumahnya menjadi musik yang menenangkan. Meskipun sering diremehkan oleh orang-orang di desanya, Pak Sarman merasa hidupnya masih bermakna selama ia bisa bekerja dan bersyukur atas apa yang ia miliki. Namun, ia tak bisa sepenuhnya menghindari rasa hampa yang datang setiap malam. Lampu minyak dinyalakan, dan suara hutan semakin sunyi, kesepian terasa lebih tajam. Pak Sarman tahu, hidupnya tak lagi sama tanpa orang-orang yang ia cintai. Tapi ia terus berusaha menjalani hari-hari dengan tabah, berpegang pada pepatah Jawa yang selalu ia ingat. Urip iku kudu sabar. Sing penting ora ngeluh, hidup itu harus sabar. Yang penting jangan mengeluh. Pagi itu, seperti biasa, Pak Sarman memulai harinya dengan berjalan ke hutan membawa parang dan keranjang rotan yang sudah usang. Udara segar dan suara burung dari kejauhan menemani langkahnya. Hutan adalah tempat yang ia kenal luar dalam, seolah-olah ia dan alam sudah berteman sejak lama. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Sarman menemukan pohon rotan besar yang menjalar tinggi. Ia mulai memotong batang rotan dengan hati-hati. Namun, di tengah kesibukannya, ia mendengar suara gemeretak di semak-semak. Tak jauh dari tempatnya berdiri. Suara itu bukan seperti burung atau monyet yang biasa ia temui. Itu lebih berat, seperti sesuatu yang sedang meronta-ronta. Dengan rasa penasaran, Pak Sarman mendekati sumber suara. Ia terkejut melihat seekor ular besar terjerat dalam jebakan. Kawat pemburu. Ular itu memiliki sisik hitam mengilap dengan semburat hijau, panjangnya hampir 5 meter. Tubuhnya terluka parah akibat kawat yang mencengkeram erat bagian tengah tubuhnya. Ular itu tampak lemah, tapi matanya yang kuning tajam masih memandang waspada. Pak Sarman berdiri sejenak, ragu. Waduh, besar sekali ular ini. Kalau aku tolong, jangan-jangan malah menyerang, pikirnya. Namun, hati kecilnya tidak tega. Ia tahu, ular itu tidak akan bertahan lama jika dibiarkan. Dengan hati-hati, ia mendekat sambil berbicara perlahan, seolah ular itu bisa mendengar niat baiknya. Tenant, Nduk, aku cuma mau nolong. Jangan marah. Ya, katanya dengan nada pelan. Ia mengeluarkan parang dan mulai memotong kawat jebakan. Prosesnya tidak mudah karena kawat itu melilit erat dan ular besar itu sesekali bergerak, membuatnya semakin sulit. Setelah beberapa menit, jebakan akhirnya terbuka dan ular itu terbebas.
Namun, ular itu terlalu lemah untuk pergi. Pak Sarman memperhatikan luka di tubuhnya yang menganga, tampak dalam dan berbahaya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membawa ular itu pulang. Ia mengalungkan tubuh ular yang berat di bahunya dan berjalan kembali ke rumah. Perjalanan itu sulit, karena selain berat, ia juga harus memastikan ular itu tetap tenang. Semoga ini bukan keputusan bodoh, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setibanya di rumah, Pak Sarman meletakkan ular itu di lantai beranda. Ia membersihkan luka ular itu dengan air hangat dan ramuan tradisional yang ia buat dari daun-daunan hutan. Meski ular itu sesekali bergerak, ia tampak pasrah menerima perawatan Pak Sarman. Setiap kali merasa takut, Pak Sarman terus berbicara. Aku cuma pengen nolong. Kalau kau sehat, nanti kau boleh pergi. Setelah beberapa hari merawat ular itu, luka-lukanya mulai membaik. Pak Sarman memberi ular itu nama Bono. Diambil dari istilah Jawa yang berarti keberanian, karena ia merasa ular itu berani menghadapi nasib buruknya. Bono mulai menunjukkan tanda-tanda pulih, seperti mencoba bergerak lebih aktif dan bahkan terlihat nyaman berada di rumah. Pak Sarman mulai merasa bahwa ada ikatan unik antara dirinya dan Bono. Ia tak pernah berpikir bahwa seekor ular bisa menjadi teman, tapi Bono menunjukkan sikap yang membuatnya merasa dihargai. Setiap kali Pak Sarman duduk di beranda, Bono akan melingkar di dekat kakinya, seolah menjaganya. Hari-hari Pak Sarman yang sepi kini terasa berbeda. Meskipun Bono tidak berbicara atau menunjukkan ekspresi, kehadirannya memberi Pak Sarman semacam harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia merasa sudah melakukan hal yang benar dengan menolong makhluk yang sedang kesusahan. Tanpa ia sadari, pertemuannya dengan Bono akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah Bono si ular sembuh sepenuhnya, ia kembali ke hutan. Pak Sarman melepasnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kehilangan teman yang belakangan ini menemani hari-harinya. Namun, ia sadar bahwa Bono adalah bagian dari alam liar dan sudah seharusnya bebas. Dengan suara pelan, ia berkata kepada Bono sebelum melepaskannya, "Jaga dirimu, ya. Kalau rindu, datang saja lagi ke sini." Setelah kepergian Bono, kehidupan Pak Sarman kembali seperti biasa. Ia melanjutkan pekerjaannya di ladang kecil di belakang rumah. Ladang itu sudah lama tak menghasilkan banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, beberapa hari setelah Bono pergi, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Suatu pagi, saat Pak Sarman pergi ke ladang untuk memeriksa tanaman singkongnya, ia terkejut melihat pohon-pohon pisang di sudut ladang yang sebelumnya layu kini penuh dengan buah yang matang. Singkong yang ia gali pun jauh lebih besar dari biasanya. Jagung-jagungnya, yang selama ini hanya menghasilkan tongkol kecil, kini tumbuh besar dan sempurna. "Apa ini kerjaan si Bono?" gumam Pak Sarman sambil menatap hasil panennya yang luar biasa. Keajaiban itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat ia membersihkan pekarangan rumah, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Ia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah bongkahan emas kecil. Awalnya, ia mengira itu hanya batu biasa, tetapi setelah menggosoknya, ia yakin itu emas. Ia mencoba menjualnya di pasar, dan hasilnya cukup besar untuk membeli bahan makanan, serta memperbaiki rumahnya yang sudah reot. Desas-desus tentang perubahan nasib Pak Sarman mulai menyebar di desa. Para tetangga yang sebelumnya sering meremehkannya mulai memperhatikan. Namun, bukannya memberi selamat, mereka justru memandang sinis. "Pak Sarman itu kayaknya pakai pesugihan," kata salah satu tetangga kepada yang lain di warung. "Iya, mana mungkin. Tiba-tiba ladangnya subur, dan dia nemu emas. Pasti ada hubungannya sama ular yang dia pelihara kemarin itu," balas yang lain. Pak Sarman mendengar gosip itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu orang selalu mencari alasan untuk iri daripada memahami. Dalam hati, ia hanya bisa bersyukur. Mungkin ini balasan dari Tuhan, karena aku nolong Bono, pikirnya. Dengan uang yang ia dapat dari hasil emas, Pak Sarman mulai memperbaiki rumahnya. Ia juga membeli bibit tanaman baru untuk ladangnya. Keajaiban terus terjadi. Tanaman yang ia tanam selalu tumbuh dengan subur, dan hasil panennya melimpah. Meski begitu, ia tetap hidup sederhana dan tidak pernah memamerkan apa yang ia miliki. Pak Sarman hanya ingin hidup tenang tanpa menciptakan masalah dengan para tetangganya. Namun, perubahan ini justru membuatnya semakin diperhatikan. Orang-orang desa yang sebelumnya tak peduli mulai sering mengintip ke rumahnya,
mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Sarman hanya bisa menarik napas panjang. Kalau aku jelaskan pun, mereka tidak akan percaya, gumamnya sambil melanjutkan pekerjaannya. Meski keajaiban ini membuat hidupnya lebih mudah, Pak Sarman tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Hatinya masih diliputi rasa kesepian, karena anak-anaknya belum juga pulang atau memberi kabar. Di tengah semua keajaiban yang ia alami, ia hanya berharap satu hal, keluarganya bisa kembali berkumpul seperti dulu. Namun, ia tidak tahu bahwa keajaiban ini juga akan membawa cobaan yang lebih besar ke dalam hidupnya. Hidup Pak Sarman kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Rumah panggungnya yang dulu reot sudah diperbaiki. Atap yang dulu sering bocor kini diganti dengan yang baru. Dan lantai kayunya yang lapuk sudah diganti sehingga terasa nyaman untuk diinjak di dapurnya. Makanan selalu tersedia. Tidak lagi sekadar ubi rebus atau sayur seadanya. Pak Sarman bahkan sesekali menikmati teh manis hangat dan kue dari pasar desa. Sesuatu yang dulu jarang ia rasakan, namun di tengah kenyamanan baru ini, hatinya tetap kosong. Kesepian semakin terasa menusuk setiap kali ia duduk sendiri di beranda rumah saat senja. Ia teringat anak-anaknya yang dulu selalu bermain di sekitar rumah. Suara tawa mereka, kehangatan saat makan bersama. Semuanya kini hanya menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Pak Sarman pernah mencoba menghubungi anak-anaknya melalui tetangga yang punya ponsel. Ia meminta tolong untuk menelepon anak sulungnya yang bekerja di kota besar. Namun, tanggapan yang ia terima sangat dingin. "Pak, saya sibuk kerja. Nanti kalau ada waktu saya pulang," kata anak sulungnya dengan nada tak acuh. Anak-anaknya yang lain juga memberikan alasan serupa. Bahkan ada yang tidak menjawab panggilannya sama sekali. Pak Sarman hanya bisa menghela napas panjang dan mencoba memahami. Mungkin mereka benar-benar sibuk. Mungkin aku ini memang sudah tua dan tak lagi penting bagi mereka, pikirnya dengan getir. Kekecewaan Pak Sarman semakin bertambah ketika para tetangga mulai menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk menjadi kaya. Gosip itu semakin kencang setelah beberapa orang melihat perubahan drastis dalam hidupnya. Pak Sarman itu aneh, tiba-tiba kaya, padahal dulu hidupnya susah. "Jangan-jangan dia pakai pesugihan ular," ujar seorang tetangga di warung. "Petela, pernah lihat ular besar masuk ke rumahnya? Pasti itu jinnya," balas yang lain. Pak Sarman mendengar bisik-bisik itu saat ia pergi ke pasar. Ia hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya terluka. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah pikiran mereka. Ia kembali ke rumah dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan merawat ladangnya yang masih subur. Namun, tuduhan itu tak berhenti di situ. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauhinya. Mereka takut mendekati rumah Pak Sarman, khawatir terkena dampak dari ilmu hitam yang mereka yakini ia gunakan. Pak Sarman semakin merasa terasing di desanya sendiri. Setiap malam, ia sering duduk di beranda rumah, memandangi hutan yang gelap. Dalam keheningan, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Peg, semua ini kalau aku tetap sendirian, anak-anakku jauh, tetanggaku membenci. Mungkin memang aku hanya teman si Bono," gumamnya sambil menatap kosong ke langit malam. Meski kesepian, Pak Sarman tetap mencoba menjalani hidup dengan sabar. Ia tidak pernah membalas hinaan atau tuduhan para tetangga. Dalam hati, ia tetap memegang teguh keyakinannya bahwa yang ia lakukan hanyalah kebaikan, dan Tuhan pasti melihat segalanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Pak Sarman tak bisa memungkiri rasa kecewa yang semakin dalam. Keajaiban yang datang ke dalam hidupnya tidak mampu mengobati luka hatinya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya paling ia cintai. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti anak-anaknya akan menyadari pentingnya kembali ke rumah, meski ia sendiri tidak tahu kapan hari itu akan tiba. Desa kecil itu yang tadinya sunyi, kini ramai dengan cerita tentang Pak Sarman. Bukan cerita baik, melainkan gosip yang semakin menjadi-jadi. Desas-desus bahwa kekayaan Pak Sarman berasal dari bantuan makhluk halus menyebar cepat seperti api. Di musim kemarau, tetangga-tetangga yang dulu sekadar sinis, kini terang-terangan menjauhi, bahkan menunjukkan permusuhan di warung desa. Percakapan tentang Pak Sarman hampir selalu menjadi topik utama. "Aku dengar ular besar itu yang bikin dia kaya. Ular itu pasti peliharaannya. Mungkin jin yang diberi makan sesajen," ujar seorang ibu dengan nada berbisik tapi penuh keyakinan. "Iya, makanya jangan terlalu dekat sama dia. Nanti kita kena sial," balas yang lain.
Gosip itu membuat Pak Sarman semakin terasing. Anak-anak kecil yang dulu sering bermain di sekitar rumahnya, kini dilarang mendekat oleh orang tua mereka. Bahkan, ada yang diam-diam melempar batu ke rumahnya di malam hari, seolah ingin mengusir sesuatu yang dianggap tidak wajar. Setiap kali mendengar suara benda jatuh di atap rumah, Pak Sarman hanya menarik napas panjang dan bergumam, "Ora opo-opo, Sarman. Gusti Allah ora sar." Namun, puncak dari semua ini terjadi suatu malam. Pak Sarman sedang tidur ketika suara gaduh membangunkannya. Ia keluar ke beranda dan melihat beberapa orang tetangga berdiri di depan rumahnya dengan membawa obor dan parang. Mereka tidak langsung menyerang, tapi tatapan mereka penuh amarah dan kecurigaan. "Pak Sarman, kami tahu kau pelihara jin. Kami tidak mau desa ini celaka karena ulahmu," teriak salah satu dari mereka. Pak Sarman tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Aku ini cuma orang tua yang hidup sendiri. Kalau kalian pikir aku punya jin atau pesugihan, itu salah besar. Aku hanya menolong ular yang terluka. Itu saja." Namun, kata-katanya tak mampu meredam amarah mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju, hendak mendekat, tapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Suara itu seperti desisan ular yang sangat besar, membuat mereka semua mundur ketakutan. Mereka saling pandang, lalu berlarian kembali ke rumah masing-masing. Pak Sarman terdiam di tempatnya, merasa bingung sekaligus lega. Apa itu Bono? Pikirnya. Ia tak bisa memastikan, tapi ia merasa bahwa suara itu adalah peringatan untuk para tetangga yang telah bertindak semena-mena. Kejadian malam itu membuat gosip semakin liar, tapi tak ada lagi yang berani terang-terangan mendekati rumah Pak Sarman. Meski begitu, tekanan yang ia rasakan tetap berat. Setiap kali ia pergi ke pasar atau berjalan di sekitar desa, ia bisa merasakan tatapan curiga dari orang-orang. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi di desa ini, ditengga semua. Itu, Pak Sarman berusaha tetap sabar. Ia sering duduk di beranda rumah, mengingat petuah yang pernah ia dengar. Sejak kecil Gusti Allah, ora sara. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian menghadapi cobaan ini. Pak Sarman kini lebih sering berdiam diri di rumah, menghindari konflik. Ia menyibukkan diri dengan merawat ladangnya yang masih subur, dan sesekali berbicara pada dirinya sendiri untuk menguatkan hati. Meski merasa terasing, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa kebaikan akan selalu membuahkan hasil, meskipun butuh waktu yang lama. Pagi itu, Pak Sarman sedang menyapu halaman depan rumahnya ketika ia melihat sebuah mobil tua berhenti di jalan kecil yang menuju ke rumahnya. Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali siapa yang datang. Hatinya berdegup kencang ketika melihat tiga sosok yang tak asing keluar dari mobil itu. Anak-anaknya Sukar, anak sulung, Leman, anak kedua, dan Siti, anak bungsu akhirnya pulang setelah bertahun-tahun. Pak Sarman buru-buru menyekat tangannya yang berdebu ke kain sarungnya dan berjalan mendekat dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, kalian pulang juga, Nak," katanya dengan suara yang hampir bergetar. Namun, ekspresi anak-anaknya tidak menunjukkan antusiasme yang sama. Sukar hanya mengangguk kecil, sementara Leman dan Siti sibuk mengeluarkan barang dari mobil. Tak ada pelukan hangat atau sapaan ramah yang selama ini Pak Sarman. Bayangkan, setelah mereka masuk ke rumah, suasana canggung menyelimuti. Pak Sarman mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kabar, tapi jawabannya hanya seadanya. Tidak lama kemudian, Sukar membuka pembicaraan yang mengejutkan. "Pak, kami datang bukan cuma untuk silaturahmi. Kami punya masalah besar di kota," katanya. Dengan nada serius, Pak Sarman memandang mereka bergantian, mencoba memahami maksudnya. "Masalah apa, Nak? Kalau ada yang bisa Bapak bantu, Bapak akan bantu sebisanya," jawabnya lembut. Leman yang duduk di sebelah Sukar menunduk sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kami terlilit utang, Pak, utang yang cukup besar. Kalau tidak dibayar, rumah kami di kota bisa disita." Siti, yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bersuara. "Pak, kami pikir karena Bapak sekarang sudah berkecukupan, Bapak bisa bantu kami. Kita bisa jual rumah ini atau ladang Bapak untuk melunasi utang itu." Pax terdiam, seperti tertusuk sesuatu yang tajam. Harapannya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya hancur dalam sekejap. Mereka datang bukan untuk menjenguk atau menunjukkan kepedulian, tapi hanya untuk meminta hartanya. "Jadi, kalian datang cuma untuk ini?" tanya
dengan suara lirih. Bukan cuma itu, Pak. Sukar mencoba menjelaskan. Kami juga peduli sama Bapak. Tapi kondisi kami di kota benar-benar mendesak. Kalau Bapak tidak bantu, kami bisa kehilangan semuanya. Pak Sarman menatap mereka dalam diam, mencoba menahan rasa kecewa yang meluap. Ia akhirnya berkata dengan pelan, "Nak, rumah ini adalah satu-satunya tempat tinggal Bapak. Ladang ini adalah sumber hidup Bapak. Kalau semua ini Bapak jual, Bapak harus tinggal di mana? Kalian pernah pikirkan itu?" Anak-anaknya terdiam, tak bisa menjawab. Pak Sarman berdiri dan berjalan ke beranda, mengumpulkan pikirannya. Setelah beberapa saat, ia kembali masuk dan berkata dengan nada penuh kesabaran, "Bapak akan bantu semampu Bapak, tapi tidak dengan menjual rumah ini. Kalau kalian perlu uang, ambil sebagian hasil panen dari ladang. Itu cukup untuk meringankan utang kalian. Tapi tolong, jangan minta lebih dari itu." Anak-anaknya terlihat kecewa, tapi mereka tak punya pilihan lain. Setelah mengambil beberapa hasil panen yang sudah dipanen sebelumnya, mereka kembali ke kota dengan janji akan kembali lagi. Namun, Pak Sarman tahu, janji itu mungkin hanya omong kosong setelah anak-anaknya pergi. Pak Sarman duduk di beranda, merasa hancur. Ia merenung, menyadari bahwa keajaiban dari Bono yang awalnya ia syukuri, kini membawa masalah baru dalam hidupnya. Ia merasa harta benda yang tiba-tiba ia miliki justru memperburuk hubungannya dengan keluarga. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau semua ini hanya membuat anak-anak jadi seperti ini, apa gunanya ya Allah?" Namun, ia tetap berusaha sabar, mengingatkan dirinya bahwa hidup adalah ujian. Dengan lirih, ia mengucapkan petuah yang selalu ia yakini, "Gusti Allah, ora sare." Tuhan tidak pernah tidur, dan ia percaya bahwa semua ini pasti ada hikmahnya. Pagi itu, suasana hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Sarman duduk di beranda rumahnya, menanti seperti biasa. Sudah menjadi kebiasaan Bono, ular besar yang ia anggap sebagai temannya, datang melingkar di halaman atau berdiam di bawah pohon mangga tua di dekat rumah. Namun, hari itu Bono tidak muncul. Mungkin dia sedang berburu di hutan, pikir Pak Sarman, mencoba menghilangkan rasa khawatir. Namun, ketika berhari-hari Bono tak kunjung datang, Pak Sarman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan mencari Bono di hutan, menyusuri jejak yang biasa dilewati ular itu. Tapi, hasilnya nihil. Hutan terasa lebih luas dan asing tanpa kehadiran Bono. Pak Sarman kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ia berdiri di depan pintu, menatap kosong ke ladang yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Tak lama setelah Bono menghilang, perubahan mulai terjadi di ladang Pak Sarman. Tanaman yang sebelumnya subur dan menghasilkan panen melimpah perlahan kembali biasa saja. Pohon pisang yang dulu berbuah lebat, kini hanya menghasilkan beberapa tandan kecil. Jagungnya juga tidak sebesar sebelumnya, dan tanah di sekitar ladang terasa lebih keras. Sementara itu, emas kecil yang dulu sering ia temukan di pekarangan rumahnya tidak lagi muncul. Pak Sarman mulai menyadari bahwa keajaiban yang ia alami selama ini mungkin ada hubungannya dengan Bono. Namun, alih-alih merasa marah atau kehilangan, ia justru menerima semua itu dengan hati yang lapang. Bono pasti sudah kembali ke tempat asalnya, gumam Pak Sarman suatu malam sambil menatap langit. "Dia hanya datang untuk mengajarkan sesuatu kepadaku. Mungkin sekarang waktunya dia pergi." Meski kekayaan dan kemudahan yang ia miliki perlahan menghilang, Pak Sarman merasa ada sesuatu yang lebih berharga yang ia dapatkan. Kehadiran Bono selama ini mengajarkan arti persahabatan yang tulus, kesetiaan tanpa pamrih, dan pengorbanan. Bono, seekor ular yang dulu ia tolong tanpa harapan apapun, telah memberi warna baru dalam hidupnya. Meskipun hanya sementara, Pak Sarman kembali hidup sederhana seperti dulu. Rumahnya tetap berdiri kokoh, meski tidak lagi dipenuhi perabotan mewah. Ladangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ia tidak lagi berharap lebih. Ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangganya. Meskipun luka akibat gosip dan tuduhan mereka masih terasa. Suatu hari, saat ia sedang membersihkan pekarangan, Pak Sarman berhenti sejenak, memandang ke arah hutan. Ia tersenyum, kecil, seolah berbicara kepada Bono yang mungkin masih mengawasinya dari kejauhan. "Terima kasih, Bono. Kau sudah mengajarkan banyak hal. Aku harap kau baik-baik saja, dimanapun kau berada," katanya dengan nada penuh keikhlasan. Kini, Pak Sarman menjalani hidup dengan lebih damai. Ia belajar menerima bahwa harta tidak selalu membawa kebahagiaan, dan keajaiban tidak selalu ada untuk. Yang terpenting adalah
bagaimana ia terus bersyukur dan menjalani hidup dengan hati yang lapang. Seperti pelajaran yang ia dapatkan dari Bono, teman setianya yang tak tergantikan. Hidup Pak Sarman kini kembali seperti semula, sederhana, tapi damai. Rumah panggungnya tetap berdiri kokoh, meski tanpa banyak perabotan mewah, seperti saat keajaiban Bono masih menyertainya. Ladangnya yang tak lagi subur seperti dulu, tetap ia rawat dengan penuh cinta. Bagi Pak Sarman, ini bukan langkah mundur, melainkan perjalanan kembali ke akar kehidupan yang sesungguhnya. Ia sudah menerima kenyataan bahwa anak-anaknya memiliki kehidupan sendiri di kota. Meski mereka jarang memberi kabar, ia tidak lagi menyimpan harapan yang membebani. Dalam hatinya, ia mendoakan yang terbaik untuk mereka, percaya bahwa suatu hari mereka akan menyadari pentingnya keluarga. Pak Sarman memilih untuk memaafkan mereka, meski kekecewaannya tak sepenuhnya hilang. Tetangga-tetangga yang dulu sering mencibirnya mulai berubah sikap. Setelah melihat bagaimana Pak Sarman tetap sabar dan tidak pernah membalas hinaan, mereka mulai menghormatinya. Banyak dari mereka yang akhirnya mengakui kesalahan dan bahkan meminta maaf secara langsung. Pak Sarman, kami salah sangka selama ini. Ternyata Bapak bukan orang yang seperti kami pikirkan, kata salah seorang tetangga saat berkunjung. Pak Sarman hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang, "Ora opo, opona, wong urip iku sawang sinawang." Aku ngerti, setiap orang punya cara pandang masing-masing. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang ia cintai, merawat ladang kecil, mengambil air di sumur, dan menikmati keindahan alam di sekitarnya. Pagi hari ia sering berjalan ke hutan, bukan untuk mencari rotan seperti dulu, melainkan untuk sekadar menikmati suara burung dan gemerisik dedaunan. Alam tetap menjadi teman setianya, memberi ketenangan yang tak bisa ia dapatkan dari manusia. Pak Sarman juga mulai berbagi pengalamannya kepada orang-orang desa, terutama anak muda yang sering datang untuk mendengar cerita-ceritanya. Ayat mengajarkan nilai kesederhanaan dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam. Sugih ora, mesti bahagia. Nek sugih malah ngegawe awakmu lali karo wong-wong sing penting, iku rugi jenenege. Katanya suatu hari kepada sekelompok anak muda yang duduk di beranda rumahnya. Sugih tidak selalu berarti bahagia. Kalau kaya malah membuatmu lupa pada orang-orang yang penting. Itu namanya rugi. Meskipun hidup sederhana, Pak Sarman merasa lebih tenang. Ia tidak lagi dibebani oleh harapan yang tak terpenuhi atau gosip yang melukai. Ia menerima hidupnya apa adanya, menjalani setiap hari dengan rasa syukur yang mendalam. Dalam keheningan malam, ia sering merenung dan mengucapkan doa kecil untuk anak-anaknya, tetangganya, dan bahkan untuk Bono, ular besar yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pak Sarman kini percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau keajaiban, melainkan dari hati yang mampu menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ia memilih untuk hidup dengan sederhana, dekat dengan alam yang telah memberinya pelajaran berharga tentang kehidupan dan kesetiaan. Cerita ini berakhir dengan damai, menggambarkan bagaimana Pak Sarman menemukan kedamaian di tengah kesederhanaan dan persahabatan dengan alam yang selalu ada untuknya. Waktu berlalu, dan desa kecil itu perlahan berubah. Namun, satu hal yang tetap sama adalah keberadaan Pak Sarman yang kini menjadi sosok yang dihormati. Meski usianya semakin senja, tubuhnya yang dulu kuat kini mulai rentah. Ia tetap memancarkan kebijaksanaan yang membuat orang-orang datang untuk sekadar mendengar ceritanya atau meminta nasihat. Pak Sarman tak lagi dikenal sebagai kakek miskin yang sering diremehkan. Pengalamannya menghadapi kesepian, keajaiban, dan ujian hidup menjadikannya sumber inspirasi bagi banyak orang di desa. Setiap sore, beranda rumahnya selalu ramai oleh anak-anak muda dan bahkan orang dewasa yang ingin mendengar petuahnya. "Harta, itu hanya titipan, nak," kata Pak Sarman suatu sore kepada beberapa anak muda yang duduk bersila di beranda. "Kalau kita terlalu mengejar harta, kita bakal lupa sama hal-hal yang lebih penting, seperti keluarga, teman, dan hubungan kita dengan alam." Pak Sarman juga sering menceritakan kisahnya bersama Bono, si ular besar yang pernah menjadi teman sekaligus pelajaran hidup baginya. Meski banyak yang menganggap cerita itu sebagai dongeng, Pak Sarman selalu menyampaikan pesan di baliknya. Bono itu nggak cuma ular, dia mengajarkan aku tentang kesetiaan dan balas budi. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, meskipun kamu nggak tahu balasannya. Alam ini punya cara sendiri untuk membalas kebaikan kita, ucapnya dengan nada pelan.
Namun tegas, keberadaan Pak Sarman menjadi seperti penyejuk di desa itu. Para tetangga yang dulu menjauhinya, kini justru sering datang, membawa hasil panen atau sekadar mengajaknya berbincang. Mereka mulai memahami bahwa kesabaran dan keikhlasan Pak Sarman adalah kekuatan yang jauh lebih berharga daripada emas atau kekayaan lainnya. Ia juga sering membantu anak-anak muda untuk menghargai alam. Bersama mereka, ia mengadakan kegiatan, menanam pohon di sekitar desa atau membersihkan sungai kecil yang mengalir tak jauh dari ladangnya. Hutan ini sudah memberiku banyak, sekarang giliran kita yang menjaga dia, kata Pak Sarman suatu hari. Saat memimpin kegiatan menanam bibit pohon di tepi desa, Pak Sarman mungkin tidak meninggalkan harta benda yang banyak, tapi ia meninggalkan warisan kebijaksanaan yang tak ternilai. Petuah-petuahnya menjadi pegangan hidup bagi banyak orang di desa, bahkan setelah ia tiada. Beberapa orang bahkan mencatat ucapannya untuk dibagikan kepada generasi berikutnya. Di akhir hidupnya, Pak Sarman menjalani hari-hari dengan damai. Ia tak lagi memikirkan masa lalunya yang penuh liku atau masa depan yang tak bisa ia kendalikan. Ia menerima segalanya dengan lapang dada, percaya bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk belajar dan berbagi. Saat akhirnya Pak Sarman berpulang, seluruh desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Di antara dua doa yang terucap, banyak yang mengenang kebaikannya dan pesan-pesan bijaknya. Ia tidak meninggalkan kekayaan materi, tapi warisan kebijaksanaannya akan terus hidup dalam hati orang-orang yang pernah mengenalnya. Cerita berakhir dengan suasana yang penuh kedamaian, menggambarkan bagaimana seorang manusia sederhana seperti Pak Sarman bisa menjadi teladan melalui hidup yang penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Warisan kebijaksanaannya adalah bukti bahwa harta yang sesungguhnya adalah pelajaran hidup yang kita bagi kepada orang lain.